Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan membaca risalah atau kitab Rawdatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar karya Syekh Safi Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah. Kita di pembahasan yang baru ya, tentang an-nubuwah wa da'wah. Kenabian dan dakwah. Ini bagaimana permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya diawali dengan kenabian dulu atau turunnya risalah, turunnya wahyu. Nah, ini di babnya sekarang, an-nubuwatu wa da'wah, kenabian dan dakwah. Kenabian maknanya ya kerasulan, dan nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Maka ada kaidah yang penting tentang keimanan kepada para nabi dan rasul, yaitu kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Setiap rasul adalah nabi, namun tidak setiap nabi itu rasul. Ya. Itu an-nubuwah, kenabian. Kenabian itu kalau secara bahasa diambil dari kata an-naba, namanya berita atau khobar. Seperti dalam surah Al-Hijr Allah berfirman, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi, ini kabarkanlah ibadi kepada hamba-hambaku bahwasanya aku Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi an-nubuwah itu diambil dari kata an-naba, artinya berita. Yani nabi itu yang menyampaikan berita dari Allah. Ya. Demikian pula dalam surah Tahrim Allah berfirman tentang nabi secara bahasa, artinya yang memberitakan. Falamma nabbaha bihi, maka manakala dia mengabarkannya, bihi, ketika Nabi mengabarkan kepada istrinya, naba'aha. Jadi naba artinya berita. Adapun kalau ar-risalah atau ar-rasul diambil dari kata al-irsal, yang maknanya pengutusan. Ya. Pengutusan, karena nabi atau rasul adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Nah, berarti harus kita tahu apa perbedaan nabi dengan rasul. Apa perbedaannya nabi dengan rasul? Ada sebuah kaidah penting untuk kita hafal supaya kita tahu perbedaan nabi dan rasul. Artinya kalau nabi adalah, ada dua sisi perbedaan percaya ya. Sisi yang pertama, nabi ditinjau dari kepada siapa diutusnya, dan yang kedua apa yang dibawanya. Kepada siapa yang diutus dan apa yang dibawanya. Itu perbedaan nabi dan rasul dari dua sisi. Yang pertama, perbedaan nabi dan rasul, man bu'isa liqaumin mukhalifin farasulun. Siapa yang diutus kepada kaum yang menyelisihi, maka dia rasul. Orang kafir yang menyelisih maksudnya kepada orang-orang kafir, maka dia rasul. Wa man bu'isa liqaumin muwafiqina fa nabiyyun. Maka siapa yang diutus kepada kaum yang sudah sesuai, maka dia nabi.
Maka seperti Nabi Adam itu nabi karena diutus kepada orang-orang yang telah beriman, anak cucunya kan. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu semuanya muslimin. Baina Adam wa Nuh asyaratu qurun kulluhum fil Islam. Antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu semuanya 10 abad, semuanya dalam Islam. Jadi kalau yang diutus kepada orang yang telah beriman itu nabi, yang diutus kepada orang kafir maka itu rasul. Dari satu sisi yang lain ada lagi perbedaan nabi dan rasul tentang yang dibawanya. Ya. Itu apa? Bahwa yang namanya nabi adalah man bu'itsa bi syariati man qablahu. Nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syariat sebelumnya. Namun rasul man bu'itsa bi syariatin jadidah. Namun rasul yang diutus dengan membawa syariat yang baru. Maka yang namanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya, itu nabi, bukan rasul. Nabi Sulaiman itu karena membawa syariat, ya syariat sebelumnya. Syariat siapa? Syariat Nabi Musa alaihissalam. Adapun Nabi Isa itu rasul karena membawa syariat baru. Nabi Isa itu maka rasul. Maka perbedaan nabi dan rasul dari dua sisi itu. Dan di dalam Quran Allah menyebutkan kadang nabi dan rasul itu sama, tapi terkadang juga Allah dalam Quran menyebut beda antara nabi dan rasul. Maka ini ada kaidah penting berkaitan ini juga, yaitu ketika nama nabi dan rasul disebut dua-duanya, nabi dan rasul berarti maknanya beda. Idza ijtama iftaraqa. Seperti fakir dan miskin, iman dan Islam, qada dan qadar, nabi dan rasul, ini sama ya. Bahwa ketika disebut dua-duanya artinya beda, ketika disebut salah satunya artinya adalah sama. Idza ijtama iftaraqa, idza iftaraqa ijtama'a. Ketika disebut iman dan Islam artinya beda. Ketika disebut qada dan qadar artinya beda. Tapi kalau disebut iman saja, maka maksud dalamnya makna Islam. Disebut Islam saja maksud dalamnya makna iman. Qada saja maksud dalamnya makna qadar. Qadar saja disebut maka maksud dalamnya makna qada. Tapi disebut dua-duanya, fakir dan miskin, beda. Qada dan qadar beda. Nabi dan rasul beda. Disebut rasul saja maksud dalamnya nabi. Disebut nabi saja maksud dalamnya rasul. Oleh karena Nabi Muhammad kadang dipanggil ya yuhan nabi, juga Nabi Muhammad kadang dipanggil Allah ya yuhar rasul. Ya, ini artinya berarti Nabi Muhammad dipanggil nabi, dipanggil rasul, ya bisa maksudnya makna nabi di situ masuk, makna rasul juga di situ masuk. Tapi ketika disebut nabi dan rasul berarti maknanya sama apa beda? Beda. Perbedaannya di mana tadi? Itu aja. Adapun perbedaan yang kurang tepat yang beredar di masyarakat ya antara nabi dan rasul adalah kalau nabi yang diberi wahyu namun tidak wajib mentabligkan, nabi diberi wahyu namun tidak wajib mendakwahkan, tapi rasul yang diberi wahyu wajib mendakwahkan. Ini kurang tepat cuma. Karena nabi pun berkewajiban berdakwah. Jadi keliru kalau nabi diberi wahyu tidak wajib dakwah. Ya. Dalil yang menunjukkan nabi dan rasul itu sama-sama wajib berdakwah, sama-sama wajib menyampaikan adalah surah Al-Hajj ayat 52 jemaah. Surah Al-Hajj ayat 52 adalah dalil yang menunjukkan kalau nabi dan rasul itu sama-sama dakwah. Sama-sama dakwah. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau Muhammad baik rasul ataupun nabi. Oh, jadi nabi dan rasul sama-sama diapa oleh Allah? Diutus. Nah, kalau sama-sama diutus berarti sama-sama berdakwah. Maka keliru. Dan juga dari sisi lain ya, kalau nabi tidak harus berdakwah, keliru dari sisi berarti menyembunyikan ilmu itu enggak masalah. Padahal menyembunyikan ilmu dalam Quran terlaknat. Ya. Menyembunyikan ilmu
itu terlaknat. Tidak mungkin Nabi melakukan hal yang terlaknat. Jelas coba ya? Mana dalilnya? Di surah Al-Baqarah. Kalau menyembunyikan ilmu itu terlaknat. Innal Al-Baqarah 159 160. Jadi ceritanya nih bantahan kepada orang yang mengatakan kalau Nabi tidak wajib dakwah. Yang pertama tadi di surah Al-Hajj ayat 53 bahwa 5 berapa? Taib 52. Bahwa Nabi dan Rasul sama-sama diutus. Kalau sama-sama diutus berarti sama-sama harus menyampaikan. Terus yang kedua, dilarang menyembunyikan ilmu. Dan orang yang menyembunyikan ilmu terlaknat. Dalilnya di Quran Al-Baqarah 159 160. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan berupa keterangan dan petunjuk min ba'di ma bayyanahu lin-nas, setelah kami jelaskan kepada manusia fil kitab, di dalam kitab. Nah, yang menyembunyikan ini kata Allah, ulaika yal'anahumullah wa yal'anahumu la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Kecuali yang bertobat, ilal ladzina tabu, dan seterusnya. Kemudian juga dalam hadis ada ancaman menyembunyikan ilmu. Man su'ila an ilmin fakatamahu, siapa yang ditanya tentang ilmu agama ya, lalu dia menyembunyikannya, maka kata Nabi, aljamahullah bilijamin min nar yaumil qiyamah, maka Allah akan memberi tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Yang ketiga, dalil yang menunjukkan kalau Nabi diperintah untuk berdakwah adalah Nabi mengatakan, aku melihat ada Nabi, ra'aitun Nabi, jadi ditampakkan kepada Nabi Muhammad umat-umat, dan aku melihat, kata Nabi, ada Nabi yang dapat pengikutnya ruhair 3 sampai 9 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulan, dan aku lihat ada Nabi pengikutnya 2 orang. Wa ra'aitu an-nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan aku juga lihat ada Nabi enggak dapat pengikut. Berarti hadis ini menunjukkan apa? Nabi diperintah untuk berdakwah, buktinya ada pengikut, ada yang 3 sampai 9, ada yang cuman 2 orang, bahkan ada Nabi yang enggak dapat pengikut. Nabi yang enggak dapat pengikut bukan berarti tidak berdakwah tapi enggak dapat pengikut. Maka kalau Nabi saja begitu, apalagi kita aja. Maka ini hiburan bagi para dai, para duat ilallah, jangan putus asa dalam dakwah. Kita ini berdakwah tidak diperintah untuk bagaimana hasil, bukan. Tapi bagaimana kita jalan dakwah ini, benar tidak? Masalah orang ikut nggak ikut itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi jangan kecewa. Bisa jadi ada orang yang mendapat hidayah dengan dakwah kita, mungkin kitanya telah meninggal dunia baru dia dapat hidayah. Ya. Yang penting dakwah itu benar sesuai di atas tuntunan. Kan ada orang yang ingin cari jalan pintas dakwah supaya orang ikut. Akhirnya dia korbankan akidahnya, dia korbankan manhajnya. Ya. Jadi diikutinya orang banyak, yang penting orangnya seneng ya, supaya ngikut kita. Maka dakwah pakai orkes dangdut misalnya, kan gitu cuma. Itu bukan dakwah. Tidak masalah kita sampaikan tauhid, jelaskan apa itu syirik, jelaskan sunnah, apa itu bid'ah, jelaskan apa itu iman, apa itu kufur, apa itu taat, apa itu maksiat. Orang mau ikut mau tidak itu bukan urusan kita. Ya, namun kita berharap kepada Allah agar mereka dapat hidayah. Tapi tidak harus kita ini dituntut supaya orang ini sadar dengan dakwah kita. Jelas sama ya? Ini diantara dalil yang membantah kalau Nabi dan Rasul itu bedanya adalah apa? Bedanya adalah kalau Nabi diberi wahyu tidak wajib tabligh, kalau Rasul diberi wahyu wajib tabligh katanya. Ini kurang. Baik, jadi di antara kaidah dalam mengimani para nabi adalah yang pertama tadi kaidahnya
kullu rasulin nabiyyun wa laysa kullu nabiyyin rasula. Setiap nabi belum tentu rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Terus yang kedua tadi kita tahu kaidah perbedaan antara nabi dan rasul. Apa yang pertama jemaah? Man bu'itsa ila qaumin mukhalifin fa rasulun wa man bu'itsa ila qaumin muwafiqin fa nabiyyun. Siapa yang diutus kepada kaum penyelisih, orang-orang kafir, maka dia rasul. Yang diutus kepada kaum yang sudah sesuai, orang yang telah beriman, berislam, maka dia nabi. Perbedaan berikutnya antara nabi dan rasul apa? Man bu'itsa bi syariati man qablahu fa nabiyyun. Yang diutus dengan membawa syariat sebelumnya, maka dia nabi. Wa man bu'itsa bi syariatin jadidatin fa rasulun. Namun diutus dengan membawa syariat baru, maka dia rasul. Tambahkan kaidah berikutnya, man kafara bin nabiyyin sabatat risalatuhu faqad kafar bihim jami'an. Siapa yang kufur kepada seorang nabi yang telah sah kerasulan kenabiannya, maka berarti dia telah kafir kepada seluruh nabi. Padahal cuma satu orang yang dia ingkari. Kenapa para jamaah? Karena yang namanya nabi dan rasul itu satu mata rantai. Makanya Allah berfirman, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kata Allah tentang kaum Nabi Nuh, kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan di surah Asy-Syu'ara ayat 105 jemaah. Dalil yang menunjukkan atas kaidah ini bahwa kufur kepada seorang nabi adalah dia telah kufur kepada seluruh nabi. Dasarnya Asy-Syu'ara 105, bukan surat pemusik jemaah ya, tapi surat Syu'ara, surat para penyair. Karena ada ustaz yang menyamakan syair dengan musik. Oke, ya. Ada sahabat Nabi pemusik. Padahal ijma ulama haramnya musik. Beda ya jemaah musik. Apa kata Allah tentang kaum Nabi Nuh? Lihat sisi pendalilannya. Kadzabat qaumun nuhinil mursalin. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Nabi Nuh kan cuman siapa? Cuman Nabi Nuh sendiri. Tapi kenapa Allah hukumi kok seluruh Nabi dan Rasul? Karena mendustakan Nabi Nuh seorang sama halnya telah mendustakan Nabi Muhammad yang akan datang. Gitu jemaah. Maka at-takdzib bi rasulin wahid yu'addu takdziban birrusuli kullihim. Mendustakan seorang rasul maka dianggap telah mendustakan seluruh para rasul. Kaidah berikutnya, dinur rusul wahidun wa syara'i'uhu mukhtalifatun. Agama para nabi, para rasul itu satu. Namun syariatnya yang berbeda-beda. Jadi agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Isa, Nabi Musa itu sama. Maksudnya apa agama? Yakni tauhidnya. Ajaran tauhidnya sama. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sama, satu din, satu Islam. Hanya yang beda apa tadi? Syariatnya. Puasa misalnya beda, puasa Nabi Daud dengan puasa Nabi Muhammad. Namun syariat Nabi Daud berkaitan puasa masih diberlakukan bagi umat Islam. Jadi syariat-syariat yang terdahulu itu jemaah, dengan datangnya syariat Nabi Muhammad SAW itu sudah terhapus sebenarnya. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat, bahwa syariatnya itu, syariat lama itu masih berlaku. Contoh, puasa Nabi Daud masih tetap berlaku. Yaitu kita berpuasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari. Terus setiap hari begitu sampai 1 bulan. Maka puasa Daud itu kurang lebih berapa hari? Ya kurang lebih 15 hari. Bukan puasa Daud seperti jenengan. Puasa sehari,
buka sehari. Sudah itu? Sudah. Berarti mek sak dino puasa apa sak dino? Iya, jangan puasa Daud gimana coba? Puasa sehari, terus besoknya buka. Sudah, sudah. Lah puasa sehari. Mana puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, mana? Tidak ada. Berarti jenengan puasa sehari, tak. Makanya kalau jenengan sudah puasa Daud itu nggak butuh lagi puasa lain, nggak butuh Senin Kemis, dan nggak bisa mempraktekannya, nggak bisa. Bagaimana kita puasa Daud dan puasa Senin Kemis? Nggak bisa, kecuali berjamaah puasa yang datangnya tahunan, seperti puasa Arafah, puasa Asyura, itu boleh. Kata para ulama, boleh walaupun jenengan sudah biasa puasa Daud, kalau pas puasa hari Asyura boleh. Dan syukur-syukur puasa Asyura jatuh pas puasa Daud jenengan. Syukur-syukur. Tidak merubah kan berarti. Dan boleh diniatkan bareng. Yani at-tadakhul fi niyyah, at-tasyrik fi niyyah. Jadi satu amal tapi niatnya 7, niatnya 8, niatnya belasan. Boleh jemaah. Bahkan harus cerdas kita dalam ibadah. Jenengan salat masuk masjid ya, tahiyatul masjid. Itu jenengan bisa 3 salat di situ. Bisa qobliyah ya, bisa salat wudu, tahiyatul masjid 3. Dan kita cukup niat qobliyah. Yani salat yang terbesarnya, yang terutama yang kita niatkan, baru nanti tahiyatul masjid melok, salat sunnah wudu melok. Kalau pas duha, duhanya melok mesti sah. 4 niat. Masya Allah jemaah. Demikian, jangan bakhil, hatta dalam niat kita bakhil. Niat puasa Senin jatuhnya hari Asyura misalnya, puasa Kamis jatuh hari Arafah. Dan ada ulama yang berpendapat, ada khilaf ya, berpendapat termasuk Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya tolong perhatikan, puasa qadha Ramadan itu kalau pas jatuhnya hari Senin dibolehkan loh Bu. Syekh Utsaimin termasuk ada yang berpendapat demikian ya. Dibolehkan loh, itu niat puasa Senin plus qadha. Tapi niatnya jangan Seninnya. Niatnya yang besar. Contoh, mandi hari Jumat dengan mandi junub. Maka niatkan mandi junub, kan hari Jumat ya jemaah. Niat pula mandi apa? Jumat. Jangan niat mandi Jumat terus junub melok aja, sing besar dulu jadikan yang patokannya. Junub kan yang wajib kan? Kalau Jumat kan tidak wajib. Jumat itu sunnah, mandi Jumat itu sunnah. Maka niat mandi junub lalu dimelokkan, diikutkan mandi apa? Jadi double niatnya sudah, dapat pahala double. Nah termasuk dulu juga saya berpendapat kalau yang qadha puasa Ramadan ya, tidak boleh diniatkan dengan puasa sunnah. Teman ternyata kaidahnya nggak begitu. Yang penting adalah sama-sama. Jadi menggabungkannya itu ada 4 syarat. Satu jenis ibadah, ya. Kalau sholat ya sholat, puasa ya puasa, itu maksudnya. Jadi jenisnya harus sama, jenis ibadahnya. Nah antara qadha dengan Senin Kamis kan sama-sama apa namanya? Sama-sama puasa, jadi boleh. Tidak boleh ibadah yang satu pengikut kepada yang lainnya. Contoh qobliyah subuh. Qobliyah subuh tidak boleh diniatkan juga sholat subuh. Atau sholat subuh diniatkan qobliyahnya. Lah enak. Bendino ratau qobliyah berarti. Enggak boleh karena yang satu pengikut. Enggak boleh pengikut diniatkan double dengan yang ikutnya, enggak boleh. Ya. Terus di waktu yang juga sama, ya. Maka insya Allah boleh. Jadi ibu-ibu kalau mengqadha Ramadan boleh diniatkan, kalau memang qadha itu di hari Senin, niatkan puasa Senin. Nah, termasuk ke masjid, selain niat untuk sholat berjamaah, niat untuk ta'lim, niat untuk ketemu kerabat, silaturahim kalau ada kerabatnya. Jadi niatnya banyak. Ya. Niat untuk apa lagi? Untuk sedekah, niat untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi dari rumah tuh sudah berniat. Ya.
Baik para jemaah. Jadi setiap agama para nabi dan rasul adalah sama, yang berbeda adalah apa? Ya, syariat-syariatnya. Baik. Coba kita baca kitabnya, tafsir dibaca halaman halaman 30 berapa? Betul ya ibu-ibu halaman itu ya? Iya. Apa itu judulnya? An-Nubuwah. Baik. 63. Terus subjudulnya Muqaddimatun Nubuwati wa Tabashirus Sa'adah. Pendahuluan kenabian dan tanda-tanda, yakni as-sa'adah, kebahagiaan. Baik, wa mimma taqaddam dzikruhu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, itasa'ati asyaqqatu al-fikriyatu wal ilmiyah. Maka semakin luas asyaqqatu al-fikriyah wa al-ilmiyah, semakin sulit itu ya pemikiran dan ilmu antara nabi wa baina qaumihi, dan antara kaumnya. Wa tafiqa yaqlaqu mimma yarahum alaihi minasyaqawati wa al-fasadi, dan nabi mulai gelisah ketika melihat kaumnya dalam asyaqawah wal fasad, dalam kesengsaraan dan kerusakan. Syaqawah yakni kecelakaan, yakni kesesatan, penyimpangan, wal fasad dan kerusakan. Wa yarghabu fil i'tizali anhum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkeinginan untuk al-i'tizal atau untuk uzlah, menjauh ya dari mereka kaumnya, wal khalwah, dan juga berkeinginan beliau untuk al khalwah bi nafsihi, menyendiri, ma'at tafkiri, merenung, fi sabilin yakni tentang jalan yunajjihi mina at-ta'asati wal bawar, yakni bagaimana jalan untuk menyelamatkan mereka dari kesengsaraan dan kehancuran. Jadi ini menunjukkan apa? Kesadaran Nabi tentang kondisi masyarakat, di mana Nabi prihatin gitu ya, melihat keadaan kaum yang penuh dengan kesyirikan, kekufuran, dan kerusakan moral juga. Selain mereka menyembah berhala, juga mereka kerusakan moral dari judi, berzina, dan semisal. Ya. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya untuk memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat kita berjamaah. Karena kalau ada orang berbuat maksiat di kampung kita, walaupun kita tidak berbuat, tapi kalau kita biarkan maksiat itu jalan, bisa jadi adab turun, kita juga kena. Ya. Ini menunjukkan juga betapa Nabi ingin mengasingkan diri dalam rangka untuk yakni merenung. Berarti menunjukkan mengambil waktu untuk istilahnya apa? Berpikir tentang bagaimana solusi menghadapi masalah-masalah besar. Ya. Kemudian washtadda hadzal qalaq, dan semakin besar kegelisahan Nabi ini, wa qawiyat, semakin kuat hadhihi raghbah, keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'a taqaddumis sin, ya, seiring dengan bertambahnya sin, usia beliau, hatta ka'ana hadiyan yahduhu ilal khalah wal inqita'. Ini seakan ada dorongan yang kuat yang mengarahkan Nabi untuk khalwah dan al-inqita', yang memutus hubungan dengan dunia luar. Maka fa akhadha yakhlu bi ghari Hira, maka mulailah Nabi berkhalwah, menyendiri, bertafakur di gua Hira. Ini syariat sekarang tidak berlaku.
Jadi merenung bertafakur di gua gitu kan jemaah. Tidak disyariatkan, yang disyariatkan di masjid. Bukan di gua, tapi di masjid. Itu apa namanya? I'tikaf. Ada taqarrub kepada Allah dengan menyendiri, menjauhkan dari dunia, ya, di masjid, khususnya di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir Ramadan untuk beriktikaf 10 hari, 10 malam. Itu yang dipraktekkan Nabi setelah menjadi Rasul. Tidak lagi Nabi datang ke Gua Hira, enggak. Makanya kita sekarang tidak boleh lagi untuk datang ke Gua Hira, bertafakur di situ. Kecuali kalau kita naik ke Gua Hira tujuan untuk ingin tahu, enggak masalah. Tapi kalau untuk ibadah taqarrub tidak ada syariatnya. Dan banyak kaum muslimin jemaah umrah, jemaah haji, jemaah umrah yang naik ke Gua Hira itu sholat di situ untuk sekedar ibadah, doa dan semisal, enggak disyariatkan. Ya. Yata'abbadullaha fihi, di mana Nabi beribadah kepada Allah di Gua Hira tersebut. Bagaimana cara bentuk ibadahnya? Wong jadi Nabi aja belum, yakni ala baqaya dini Ibrahim alaihi salam, yakni dengan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim. Karena bangsa Arab, para jemaah, bangsa Arab itu bangsa yang harus beragama mengikuti agama siapa? Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Itu ibadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini ada peningkatan rasa prihatin Nabi seiring bertambahnya usia beliau. Kemudian mencari ketenangan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diambil Nabi ini dengan mengasingkan diri di Gua Hira. Ini awal mula kenabian ya jemaah. Dan ini berarti menunjukkan kegelisahan beliau ketika melihat kemungkaran, ini tanda keimanan. Gelisah gitu. Kemudian wadzalika min kulli sanatin syahra. Dan hal itu beliau lakukan setiap setahun, itu beliau lakukan selama sebulan penuh. Wa huwa syahru Ramadan, yaitu di bulan Ramadan. Fa idza qada jiwarahu bi tamami hadha syahr, ketika setelah selesai melakukan ujlahnya ini atau menyendirinya ini, ya. Fa idza qada jiwarahu bi tamami hadha syahr, ketika beliau setelah selesai melakukan selama 1 bulan tersebut, maka insarafa ila Makkah sabahan, itu beliau kembali turun dari Gua Hira, turun ke Mekah pada waktu pagi. Fayatufu bi bait, lalu beliau tawaf di Ka'bah. Di Ka'bah saat Nabi tawaf ini para ikhwan, itu ada berhala-berhalanya. Ada berhalanya di situ. Maka di situ Nabi tawaf. Kenapa enggak disingkirkan dulu berhalanya? Karena Nabi belum mampu. Apalagi belum ada perintah dari Allah kan gitu. Summa ya'udu ila darihi, lalu setelah itu beliau kembali ke rumah. Jadi turun dari Gua Hira, tawaf di Ka'bah, pulang ke rumahnya. Wa qad taqarrara dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam salasa sanawat. Dan itu Nabi terus lakukan di Gua Hira seperti ini selama 3 tahun para jemaah. Jadi ini kekhususan Nabi ya, keutamaan Nabi di dalam masalah peribadatan ya kepada Allah. Jadi Nabi selalu konsisten, istiqomah menyisihkan waktu di setiap tahun selama 1 bulan penuh, itu di bulan Ramadan. Ini juga menunjukkan betapa kemuliaan bulan Ramadan. Ya. Baik. Falamma takamala lahu 40 sana, maka ketika pas di usia beliau 40 tahun, wa hiya sinnul kamal, dan 40 tahun ini adalah usia kesempurnaan. Walaha bu'isatir rusul ghaliban, dan secara umum pada usia inilah diutusnya para rasul. Ya, fabada'at tala'i'un nubuwati, maka mulailah muncul tanda-tanda kenabian, wa tabashiru sa'ada fi dhuhur, dan tanda-tanda kebahagiaan mulai nampak, mulai muncul. Ya, di antaranya ini belum dapat wahyu di Gua Hira belum. Cuman ada tanda-tanda kenabian yang lain. Di antaranya fakana yara ru'ya salihah taqwa kama yara. Di antaranya beliau Nabi SAW melihat mimpi-mimpi itu, mimpi yang baik, dan itu mimpi selalu terjadi persis seperti yang beliau lihat dalam mimpi, terjadi kenyataan. Dan itu juga para ikhwan, mimpi-mimpi orang beriman juga begitu.
Semakin seorang itu jujur dalam ucapan-ucapannya, perilakunya, semakin mimpinya itu suka betul. Gitu. Jadi kalau kita ingin mimpi-mimpi kita itu kenyataan betul, ya. Jadi kalau mimpi baik ya dapat kebaikan. Maka kalau mimpi jelek ya tentu tidak. Ya. Maka kita harus jujur dalam bicara. Wa kana yara ad-daw'a wa yasma' saut. Dan beliau juga melihat cahaya dan mendengar suara. Ya. Ini beliau suka kadang mendengar suara, bahkan beliau mendengar suara-suara makhluk-makhluk, yani benda-benda mati pun. Kata beliau, wa qala inni la'arif hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats. Sungguh saya pernah tahu ada bebatuan di kota Mekah, dia mengucap salam kepada saya sebelum saya diangkat menjadi nabi, kata Nabi. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa usia kematangan ideal untuk menerima amanah besar adalah usia 40. Dan tanda-tanda kenabian yang lain juga, ya, sebelum menerima wahyu dimulai dari tanda-tanda mimpi yang benar, melihat cahaya, mendengar suara. Ya. Ini termasuk adalah bentuk persiapan spiritual, ya, untuk mempersiapkan menerima wahyu. Kemudian kisah batu yang memberi salam sebagai tanda kehususan kenabian. Ya. Batu di Mekah memberi salam. Kemudian para jamaah sekalian, bagaimana bentuk awalnya turunnya wahyu? Bidayatun nubuwah wa nuzulul wahyi. Permulaan kenabian dan turunnya wahyu. Falamma kana fi Ramadan min as-sanatil hadiyat wal arba'in, ketika bulan Ramadan di tahun ke-41 dari usia beliau, wa mu'takifun bi ghari Hira. Beliau seperti biasanya sedang beriktikaf di Gua Hira, yakni sedang menyendiri, sedang mengasingkan diri. Maka itu makna iktikaf, cuman. Jadi iktikaf itu jenengan putus dengan teman, putus dengan keluarga, putus dengan kehidupan, berdiam diri di masjid sehari semalam minimal. Ya kalau kita mulai sumpok-sumpok misalnya antum, sumpok pusing hidup ini, segera iktikaf di masjid. Merenung, mengingat dosa, banyak istighfar. Ya. Kita ini sekarang iktikaf kadang kacau juga. Iktikaf tapi selalu lihat chattingan, postingan, kadang bisnis sampai COD barang, iktikaf COD-an. Repot ya. Sebenarnya tidak begitu. Jadi putus, kita sudah putus. Ya. Betul-betul menyendiri. Tidak harus di Ramadan. Sekarang pun boleh. Cuman yang afdal di bulan Ramadan dan di 10 akhir itu dalam rangka apa? Dalam rangka kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Karena kita diperintah untuk mengejar, mencari Lailatul Qadar. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadar. Iltamisu Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Bagaimana cara mencarinya? Yani ketika malam itu datang, pastikan kita sedang ibadah. Pastikan kita sedang betul-betul munajat, betul-betul doa, betul-betul taubat kepada Allah. Gitu. Itu maknanya seseorang mendapati Lailatul Qadar. Yadhkurullaha wa ya'buduhu. Beliau berzikir kepada Allah, beliau beribadah kepada Allah. Lalu fajahu Jibril alaihi salam bin nubuwah wal wahyi. Tiba-tiba datang Jibril kepada Rasulullah dengan membawa kenabian dan wahyu. Ya. Lalu kata mu'alif, coba kita dengar. Ila Aisyah, perkataan Aisyah tarwi yang meriwayatkan lana kepada kita hadhil kisah, tentang kisah Nabi bitafasiliha, dengan rincinya bagaimana kisah Nabi dapat wahyu ketika di Gua Hira. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, ini dia jadi hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Aisyah tentang bagaimana turunnya wahyu. Awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya salihah fil naum. Ini dalil yang tadi dibawakan oleh muallif. Yang pertama, permulaan Nabi mendapat wahyu adalah ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik di dalam tidurnya beliau. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mislal falaqis subh. Dan beliau tidak melihat mimpinya kecuali mimpi itu datang jelas seperti laksana cahaya fajar. Yani betul-betul jelas terjadi, nampak. Summa hubiba ilaihi al-khala,
lalu diberi rasa suka kepada beliau setelah itu untuk al-khala. Khala yakni menyendiri, menyepi. Maka toilet disebut al-khala. Kenapa? Tempat nyepi. Ya kan? Jadi toilet itu bukan rame-rame. Jadi ke toilet rame-rame tidak ada. Orang di tempat rame kalau mau BAB atau mau BAK kemana? Golek tempat yang sepi, yaitu namanya khala. Maka disebut khala. Wa kana yakhlu bi ghari Hira, dan beliau berkhalwah atau menyendiri di gua Hira, fa yatahannath, dan beliau bertahannus yakni menyendiri di situ. Ay yata'abbadu fihi, yakni beliau beribadah di gua tersebut, layali beberapa malam dawatil adad, ya. yakni beberapa malam yang memiliki hitungan berbilang ya. Qabla an yanzi'a ila ahli, sebelum beliau kembali kepada keluarganya, kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Wa yatazawwadu lidzalik, lalu beliau mengambil bekal. Jadi kalau beliau misalnya lagi di Gua Hira kemudian butuh bekal, turun dulu ngambil bekal lalu naik lagi. Summa yarji ila Khadijah, kembali kepada Khadijah. Fa yatazawwadu limisliha hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Diambil bekal sampai setelah itu akhirnya datanglah kebenaran, yakni wahyu pada saat Nabi ada di dalam gua. Fajahul malak, datang malaikat. Faqala, malaikat mengatakan, Iqra, baca Muhammad. Qala, kata Nabi, ma Nabi qari, aku enggak bisa baca. Betul-betul yakni buta huruf. Ya. Betul-betul yakni tidak bisa membaca. Ada sebagian orang yang baperan. Itu ngomong Nabi buta huruf itu marah. Itu Nabi bukan nggak bisa baca bukan katanya. Tapi maksudnya tidak paham. Subhanallah, tambah buruk lagi ngomong Nabi nggak paham. Justru kalau Nabi buta huruf nggak bisa baca tulis, itu mukjizat. Kok bisa mukjizat? Iya, berarti Quran bukan karangan Rasulullah. Karena Nabi nggak bisa tulis, nggak bisa baca. Berarti Quran adalah wahyu memang dari Allah, karena Nabi nggak bisa baca. Kata Nabi, mana Nabi qari, aku nggak bisa baca. Qala, kata Nabi, fa akhadani, lalu dia memeluk saya, faghattani, ya, mendekap saya, ini memegang dan mendekap saya, hatta balagha minni jahdan, sampai saya sesek, kata Nabi. Summa arsalani, lalu saya dilepas. Ya, bayangkan cuma dalam gua moro-moro ono sing ngono, ono sing nyekel, ono sing ya mendekap dengan kuat, lalu dilepas. Ketika dilepas, faqala Iqra, disuruh baca lagi, baca. Qultu ma'ana biqari, kata Nabi, aku nggak bisa baca. Lalu sekali lagi seperti itu, fa akhadani faghattani, yang kedua kalinya didekap, dipeluk erat, hatta balagha minni jahd, sampai saya sesek. Summa arsalani, lalu dilepas lagi. Faqala, seperti tadi, Iqra, baca. Faqultu ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Ya. Lalu sampai 3 kali, dipegang lagi, dipeluk lagi dengan kuat, sampai yang ketiganya, summa arsalani, lalu aku dilepas, kata Nabi. Nah, ketika yang ini nggak disuruh baca lagi, tapi dibacakan oleh malaikat Jibril. Faqala, kata malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama surah Al-Alaq. Yang dibaca dengan menyebut Rabbmu yang telah menciptakan. Allah yang telah menciptakan dengan menciptakan manusia min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah demi Rabbmu atau dan Rabbmu al-akram, Tuhanmu yang maha pemurah, alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari sesuatu yang dia tidak ketahui. Jelas ya, dapat surat ini berarti pertama turun. Maka Nabi ketakutan coba. Faraja'a biha Rasulullah SAW. Maka Nabi kembali pulang. Ya. Yarjufu fu'aduhu, hati beliau merasa takut.
Fadakhala ala Khadijah, lalu dia masuk rumahnya Khadijah, yaitu ke rumahnya Nabi, istrinya binti Khuwailid radhiyallahu anha. Faqala, lalu Nabi katakan, zammiluni yani selimuti aku. Ini ketakutan Nabi, keringat dingin bercucuran, takut, pucat. Lalu fazammaluhu, lalu diselimutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dhahaba anhu raw, sampai rasa takutnya hilang. Lalu faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar. Lalu dia bercerita kepada Khadijah dan mengkabarkan berita apa yang terjadi di Gua Hira. Ini perhatian bagi para istri ya. Jadi kalau ada suami takut, gelisah, mendapatkan hal yang menyusahkannya, istri jangan banyak tanya. Ya. Oh napa Mas? Sampeyan napa Mas? Ustaz. Yang penting kalau kasih air, kasih tenangkan gitu aja. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah tidak banyak nanya. Ya. Jadilah istri itu juga Nabi lihat. Nabi menceritakan kepada Khadijah. Berarti mana jadilah Anda para istri, jadilah istri yang menjadi tempat curhatannya suami. Ya. Jangan sampai suami curhat kepada siapa? Wanita lain. Ya. Jadi jadikan istri ini sebagai tempat curhat kita. Dan istri Masya Allah berjamaah. Nabi sendiri kadang-kadang bermusyawarah dengan istri dalam hal-hal yang besar juga. Misalnya dengan Ummu Salamah ketika para sahabat tidak mau cukur rambut ya. Nanti akan ada di kisahnya insya Allah. Jadi istri jadikan sebagai tempat curhatnya suami. Merasa tenang suami kalau ngomong kepada istri. Dan istrinya minimal bisa menenangkan. Jangan istri ngomong, "Mbuh Mas, aku yang ngerti Mas, mbuh Mas." Ojo mbah mbuh aja. Ya. Minimal khair Mas, khair insyaallah. Khair, pasti Allah akan beri yang terbaik. Insyaallah khair Mas. Seperti Khadijah di sini. Ketika itu Khadijah apa katanya? Ketika Nabi mengatakan laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya ini khawatir sekali terjadi sesuatu pada diriku. Perhatikan, faqalat Khadijah. Perhatikan ini para istri. Maka Khadijah pun mengatakan, kalla wallah ma yukhzikallahu abadan. Oh, sejuk, adem gitu kedengarannya. Ketika kata Nabi Khadijah, aku takut. Aku mendapat hal yang aneh di Gua Hira tadi, aku takut sekali. Apa kata Khadijah? Kalla wallah, tidak, sekali-kali demi Allah, ma yukhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Yani akhirnya tenang. Kenapa? Alasannya apa? Harus ada dalil. Innaka latasilu rahim. Kenapa? Karena engkau orang baik. Wahai suamiku, engkau orang baik. Engkau yang selalu menyambung silaturahim. Wa tahmilul kalla, orang yang menanggung beban orang lain. Yani banyak menolong orang. Wa taksibul ma'dum, orang yang suka memberi orang yang kekurangan. Wa tuqrid dhaif, orang yang memuliakan tamu. Tu'inu ala nawaibil haq, yang suka membantu, menolong setiap urusan yang benar. Ini faedahnya besar sekali jemaah. Artinya apa? Orang yang suka banyak berbuat kebaikan untuk orang lain, banyak membantu orang, menolong orang, nyenengin orang dah pokoknya, maka orang itu akan diberi oleh Allah perlindungan saat mendapatkan kesulitan, saat mendapatkan kesusahan, Allah akan melindunginya. Lihat di sini Khadijah mengatakan demikian. Yani engkau tidak akan dihinakan Allah, engkau tidak akan dicelakai oleh Allah, dicelakakan oleh Allah karena engkau orang baik. Itu berarti kebaikan meredam nolak bala, cuma sedekah misalnya nolak bala. Kebaikan yang kita menolong, senyum, pokoknya orang tuh senang, itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fantalaqat bihi Khadijah, lalu akhirnya Khadijah nanya-nanya nih apa yang menimpa terhadap Nabi, kan Nabi cerita itu apa yang terjadi di Gua Hira kepada Khadijah paham. Maka akhirnya Khadijah membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta atat bihi Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Maka dibawanya Nabi oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza. Karena Waraqah ini punya ilmu. Ya.
wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Dia orang yang beragama Nasrani di zaman jahiliyah, tapi masih beragama, yakni maksudnya dia yang lurus. Kenapa? Pengikut Nabi Isa kan banyak. Ada yang taat, ada yang tidak, ada yang kufur, ada yang murtad, banyak. Sama halnya dengan pengikut Nabi Muhammad, ada yang ittiba kepada Nabi, ada yang tidak. Nah, Waraqah ini termasuk pengikut Nabi Isa yang baik. Apa ciri baiknya? Ciri baiknya kalau ada Nabi dari bangsa manapun dia akan beriman. Buktinya Waraqah juga demikian. Makanya Waraqah ini termasuk di antara orang yang dianggap beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja para ulama kita berbeda pendapat apakah Waraqah bin Naufal boleh kita sebut sahabat Nabi atau bukan sahabat, tapi dianggap yang beriman saja kepada Nabi. Karena kalau sahabat kan harusnya beriman kepada Nabi itu pada saat Nabi sudah menjadi Nabi Rasul gitu kan. Sementara ini kan belum, pada masa fatrah meninggalnya. Ya. Kita baca dulu para jamaah ya. Jadi Khadijah membawa kepada Waraqah bin Naufal. Wa kana yaktubu al-kitab al-Ibrani. Dan beliau Waraqah ini termasuk ya yang menulis, suka nulis di dalam bahasa Ibrani. Ya. Fayaktubu minal Injil, maka dia nulis dari Injil bil Ibraniyah dengan bahasa Ibrani. Masya Allahu an yaktuba, sesuai dengan yang dikenal Allah untuk menulis. Wa kana syaikhan qad amiya, dan dia termasuk orang yang tua, sudah sepuh dan juga buta matanya. Waraqah bin Naufal. Taib, dan ini termasuk masih kerabat ya, masih dianggap sebagai paman daripada Khadijah radhiyallahu anha. Faqalat lalu Khadijah, maka Khadijah mengatakan kepada Waraqah, ya ibnal am, ya, wahai anaknya paman, ini wahai sepupuku gitu. Ya isma' min ibni akhik, tolong dengarkan dari putra saudaramu ini maksudnya Rasulullah. Dia mau menceritakan apa yang dialaminya. Maka faqala lahu Waraqah, maka Waraqah pun mengatakan kepada Nabi, ya ibna akhi, madza tara, wahai putra dari saudaraku, apa yang kau lihat? Akhbarhu Rasulullah SAW ma ra'a, maka Nabi mengkabarkan khabar, berita apa yang telah beliau lihat. Lalu apa kata Waraqah? Punya kesimpulan Waraqah. Faqala lahu Waraqah mengatakan kepada Nabi, hadzan namus, ini adalah malaikat. Hadzan namus, ini adalah malaikat Jibril. Alladzi nazalallahu ala Musa, yang Allah telah mengutusnya kepada Nabi Musa. Ini juga Jibril mengutus kepadamu wahai Muhammad. Lalu kata Waraqah, perhatikan ini, ya laitani fiha jaza'a ay qawiyya, ya qawiyya jaldan. Dia mengatakan, duhai, seandainya aku gitu ya, itu masih muda dan masih kuat, ya, masih muda dan masih kuat. Laitani akunu hayyan, duhai seandainya aku masih hidup. Yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu wahai Muhammad mengusirmu. Berarti setiap orang yang mendakwahkan tauhid akan mendapat perlakuan buruk seperti ini. Seandainya saya masih kuat, masih hidup, alangkah indahnya ketika kau diusir, yakni aku akan membelamu, aku akan ikut berjuang bersamamu. Itu maksud Waraqah. Maka Nabi pun kaget para jemaah. Faqala Rasulullah SAW, Nabi kaget. Kata Nabi, awa mukhrijiyahum, kata Nabi, mereka kaumku akan mengusirku gara-gara aku dapat ini. Qala na'am, kata Waraqah, betul. Lam yati rajulun qad bimisri ma jita bihi ila udiya, karena tidak ada seorang pun yang datang membawa seperti kau yang bawa sekarang ini, wahyu dari Jibril, itu pasti akan disakiti, pasti akan diganggu. Maka wa in yudrikni yaumuka, dan seandainya saya mendapati harimu,
saat kau diganggu, diusir dan semisalnya, ansuruka nasran mu'azzara, niscaya aku akan menolongmu dengan sekuat tenagaku, kata Waraqah. Dia menunjukkan Waraqah itu beriman dan tahu ajaran yang benar. Namun summa lam yalbas Waraqatu antufiya, namun ternyata tidak selang lama Waraqah meninggal. Ya, jadi tidak sempat ketemu Nabi ketika Nabi saat diusir, ketika Nabi saat mendapat gangguan, tidak ikut bisa berjuang bersama Nabi, membela Nabi. Wafat oral wahyu. Nah setelah itu wahyu terhenti. Jelas jamaahnya. Jadi Waraqah ini nama aslinya dia Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Qurashi. Jadi orang Quraisy dia, Al-Asadi, ibnu Ami Khadijah, anak dari paman Khadijah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita simpulkan karena ada 3 pendapat ulama jemaah ya. Pendapat yang pertama, Waraqah itu sahabat. Pendapat yang pertama. Kenapa sahabat? Karena bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi dan meninggal di atas iman, ya berarti sahabat. Pendapat kedua, kata para ulama, dia bukan sahabat. Annahu laisa sahabiyan. Bukan sahabat dia, tapi dianggap yang beriman kepada Nabi. Dianggap yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan sahabat. Karena kalau sahabat kan harus beriman saat Nabi dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapat gelar kerasulan. Ini kan baru turun wahyu. Dan ada pendapat yang ketiga para ikhwan ya, yaitu pendapat yang at-tawakkuf fihi, yakni bertawakuf tentang Waraqah. Yani mereka, saya tidak berani mengatakan Waraqah ini Islam atau tidak gitu. Jadi tawakuf tentang Waraqah. Ya. Seperti perkataan Imam Ibnu Mandah, katanya ukhtulifa fi islamihi, diperselisihkan tentang keislaman Waraqah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan wala arif man qala inna Waraqah aslam. Dan aku tidak mengetahui, kata Ibnu Abbas, siapa yang mengatakan bahwa Waraqah masuk Islam. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaqta' bi islamihi. Nabi sendiri tidak memastikan keislamannya. Ya. Wa Abdullah bin Abbas lam yasma' minhu. Dan Ibnu Abbas juga tidak mendengar darinya, dari Nabi maksudnya. Ini kata Imam Ibnu Mandah ya. Termasuk pendapat yang ketiga mungkin yang boleh pegang. Namun para jemaah, kesimpulan yang roji wallahu alam, bahwa Waraqah itu mukmin muwahhid. Mukmin muwahhid. Walakin la yu'addu fi sahabah. Tapi tidak dihitung atau dianggap sebagai sahabat. Karena dia meninggal fi fatratil wahyi. Dia meninggal di masa fatrah, masa terputusnya wahyu. Salah. Sebelum setelah kenabian, tapi sebelum kerasulan. Karena Nabi Muhammad diangkat jadi nabi ya dengan surah Iqra. Nubi'a bi Iqra, diangkat jadi nabi dengan surah Iqra. Namun ursila bil mudassir. Namun diangkat jadi rasul dengan surah Mudassir. Ayyuhal mudassir kum fa'anzir dan seterusnya. Itu baru Nabi diangkat menjadi rasul. Baik. Jadi beberapa catatan mungkin ya, peran Waraqah bin Naufal dalam memberikan penguatan gitu ya, bahwa dia adalah yang memeluk agama Nasrani dan memberikan penjelasan bahwa wahyu yang diterima Nabi adalah wahyu yang sama yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam. Ya. Dan di sini kita tahu berarti yang menerima atau yang mengantar wahyu siapa? Malaikat Jibril. Taib. Jadi ada tiga malaikat besar yang ditugasi al-muwakkaluna bil hayah, yang ditugasi dengan kehidupan. Jibril al-muwakkal bil hayah ay hayatul qalb. Jibril ditugaskan untuk ngurus kehidupan, ini kehidupan hati. Itu wahyu. Mikail al-muwakkal bil hayah. Malaikat Mikail ditugaskan untuk suatu kehidupan. Wa huwa hayatul ard.
kehidupan bumi dengan turunnya apa? Hujan. Ya. Jadi al-muwakkal bil qatr, yang ditugaskan untuk menurunkan hujan adalah malaikat Mikail. Dan hujan ini perkara gaib para jemaah. Hujan ini perkara gaib. Turunnya hujan perkara gaib. Ya. Dan terkunci-kunci gaib adalah datangnya kiamat dan diantaranya turunnya hujan. Manusia boleh memberikan perkiraan cuaca, ya jemaah. Misalnya kebrawan diduga akan hujan, tapi kan diduga. Kadang-kadang tidak jadi hujan, tidak ada hujan. Berarti nggak tahu gaib. Hanya perkiraan-perkiraan. Kadang-kadang di sini hujan, ternyata di daerah Surabaya situ sepanjang malah tidak hujan. Gitu. Jadi kita tidak tahu. Terus hujan juga rahmat para jemaah. Dan hujan juga berkah, air berkah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di mana ketika Nabi kalau hujan suka membuka bajunya lalu membasahkan tubuhnya supaya terkena, termasuk kita boleh tangan kah atau betis. Kalau hujan turun, kenakan air hujan itu jemaah. Berkah. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, di antara sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin adalah ketika turun hujan dia tidak menyentuhkan badannya kepada air hujan dalam rangka ngalap berkah, tabaruk. Tabaruk masyru'. Bahkan Syekh Utsaimin saya mengatakan barang-barang yang bisa dikeluarkan, keluarkan untuk supaya dihujani. Tentu yang bisa ya, seperti kendaraan, motor, sepeda atau yang semisal. Ya. Adapun kalau yang tidak bisa seperti kasur, ya ojo. Bahkan jemuran pun kalau hujan turun, ya dientasi. Jangan dibiarkan, nggak apa-apa berkah. Maksudnya berkah cukup kita tangan gitu deh. Ada air hujan turun, tangan kita. Jangan lagi di mobil, hujan turun, buka kaca mobil, basahkan ini tangan kita ini, ya, supaya terkena air hujan, keberkahan. Ya. Luar biasa. Dan hujan para jemaah adalah perkara yang bisa juga mengundang adab, bisa menjadi sebab turun adab hujan dengan banjir, gempa dan semisal, longsor, bukan gempa ya, longsor dan semisal. Maka kanjeng Nabi SAW kalau hujan, kalau mendung, itu Nabi keluar masuk, akbal wa adbar, keluar masuk rumah dan pucat wajahnya, takut adab turun. Dan Nabi wa tarkal amal, ketika mendung, gelap, mendung, angin kencang, itu Nabi takut, pucat wajahnya, dan Nabi tinggalkan aktivitas. Demikian pula kita, minimal tanamkan rasa takut. Jangan tenang-tenang kayak cekakak-cekakak, itu gelap, mendung, hujan, apa namanya, hitam, gelap gitu ya, angin kencang, malah tenang-tenang. Harusnya perbanyak, dan perbanyak para jamaah sekalian istighfar, ya. Perbanyak istighfar. Ada doanya kalau ada angin kencang, ya, meminta kebaikan. Allahumma inni as'aluka khaira wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan, kebaikan ada pada angin, kebaikan yang dibawa oleh angin. Aku berlindung dari keburukan, keburukan yang dibawa oleh angin, dan keburukan apa yang diutus, yang telah engkau utus dengannya. Jadi ada doa-doa. Jadi ketika hujan turun itu masya Allah jamaah, doanya banyak, zikirnya. Ketika hujannya kita baca Allahumma shayyiban nafi'an. Hujan sudah berhentinya, baca Allah mutirna bi fadlillah wa mutirna bi rahmatillah, baca. Ketika mendung baca doa tadi. Ketika angin kencang baca doanya. Bahkan ketika hujan turun, doa itu mustajab. Boleh kita minta rizki, minta kebaikan dunia akhirat kita kalau pas turun hujan. Baik. Berikutnya, tarikh bad'in nubuwah wa nuzulil wahyi. Sejarah permulaannya kenabian dan turunnya wahyu. Di sini tertulis tanggal permulaan ini kurang tepat, tapi tarikh artinya sejarah, badai permulaan, anubuwati nubuwah wa nuzulil wahyi dan turunnya wahyu. Tilka hiyal qissatu, inilah kisah ya, bidayatun nubuwah, awal kenabian, wa nuzulul wahyi dan turunnya wahyu ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, li awwali maratin, untuk pertama kalinya. Pokoknya kana dzalika fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Dan itu terjadi pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an."
Bulan Ramadan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa qad afadhil hadits sahihah anna dzalika kana lailata yaumil itsnaini qabla ayatlu'a al-fajr. Dan telah memberikan faedah dari hadis yang sahih, pelajaran bahwasanya hal itu terjadi di malam hari Senin, malam hari Senin, ya qabla an yatlu al-fajr, sebelum fajar menyingsing, sebelum terbitnya fajar. Perhatikan para jamaah ya, bahwa Al-Quran turun kepada Nabi itu rentang waktunya 23 tahun. Di Madinah kurang lebih 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Jadi selama 23 tahun wahyu turun kepada Nabi Al-Quran. Berarti turunnya tidak di bulan Ramadan, turunnya di bulan apapun, bebas di bulan apapun. Hanya saja yang disebutkan di dalam banyak ayat Quran bahwa Quran turun di bulan Ramadan, itu maksudnya turun jumlatan wahidah, turun sekali turunnya, yaitu ke Baitul Izzah di langit, namanya Baitul Izzah. Itu sekaligus turunnya. Baru nanti dari Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi secara ya bertahap-tahap gitu ya, sepanjang 24 tahun. 20 berapa? 23 tahun. Jadi bukan berarti turun Quran setiap Ramadan, tidak. Ya, turun kadang-kadang Rajab, kadang-kadang di bulan Syawal, di bulan apapun, tidak harus di bulan Ramadan. Tapi yang di bulan Ramadan adalah jadi nuzila jumlatan wahidah, diturunkan satu kali. Ya. Wa haitsu anna Lailatul Qadri taqau fi witrin min layalil ashril awakhir min Ramadan wa qad sabata ilmiyan. Karena Lailatul Qadar itu turun atau jatuh pada malam ganjil di 10 malam yang akhir bulan Ramadan, dan secara ilmiah memang telah ditetapkan ya, anna yaumal itsnain fi Ramadan, bahwasanya yang namanya hari Senin pada bulan Ramadan min tilkas sana, di tahun tersebut saat turunnya kepada Nabi, inama bada'a fi lailati al-hadiyati wal 20 min Ramadan, itu jatuh pada malam ke-21 bulan Ramadan, sanata ihda wa arba'in, pada tahun ke-41 min 41 apa ini? Min maulidihi SAW, dari sejak kelahiran Nabi. Ini ketika usia Nabi berapa tahun? 41 tahun. Jadi ada yang berpendapat bahwa turunnya yang surah Al-Alaq ya, yang ada di Gua Hira itu di bulan Ramadan tanggal 21 Ramadan. Ya. Wahia tuwafiqul yaumal ashr, dan itu bertepatan dengan hari ke-10, tanggal 10 min syahri Agustus, di bulan Agustus sana 610 miladiyah, jadi pada tahun yakni 610 miladiyah. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam idzaka, dan umur Nabi pada saat itu 40 sana, 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Karena kalau kalendernya kalender Islam itu lebih pendek pada jemaah. Kalau kalender jemaah saya lebih panjang. Makanya kalau gajian kerja enaknya pakai kalender mana? Kalender Masehi atau kalender Hijriah? Nek gajian enak kalender Masehi karena panjang. Oh iya, enggak ya, capek kerja ya. Iya jemaah. Ya enak Hijriah tuh jemaah. Pendek nek kerja tuh. Iya. Tapi bagi perusahaan enak pakai kalender mana? Kalender miladi karena panjang. Itu. Baik. Jadi usia Nabi 40 sana qamariyah wa 6 ashhur wa 12 yauman. Ini tepatnya 40 tahun kalender qamariyah plus lebih 6 bulan dan 12 hari. Ya. Usia Nabi saat itu. Jadi kita aja kalau dihitung dengan kalender ini beda Pak hitungannya. Kita kalau dihitung dengan kalender Masehi berarti lebih tua ya cuma. Kalau kalender Hijriah lebih muda. Wa yusawi 39 sanah syamsiyah, dan dia sama dengan usia, setara dengan usia 39 tahun kalender syamsiyah, kalender miladiyah.
wa salasa ashhur wa isnain wa ishrina yawman, ini lebih 3 bulan 22 hari. Fakanat yani ba'satuhu ala ra'si 40 sana syamsiyah, maka pengutusan Nabi Muhammad sebagai nabi itu tepat pada usia 40 tahun itu menurut kalender syamsiyah. Jadi lebih tua kalau menurut kalender syamsiyah. Tapi kalau kalender komariahnya beliau malah di bawah 40. Baik. Jadi kita tahu nih poin-poin ini berapa poin. Pertama, kita tahu waktu turunnya wahyu ya. Di pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan sesuai dengan firman Allah SWT, inna nahnu inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian juga kenabian itu di hari Senin. Makanya Nabi puasa hari Senin karena sebab diutusnya menjadi nabi dan juga karena dilahirkan beliau di hari Senin. Tapi ini kekhususan beliau para jemaah. Yani memuasai hari lahir atau weton itu adalah kekhususan beliau. Kalau kita nggak boleh, antum yang lahir hari Rabu tidak boleh antum puasa Rabu dalam rangka untuk mempuasakan hari kelahiran. Nah, insya Allah cukup ya. Insya Allah ini fatratul wahyi summa audatu. Nanti kita bahas istilah para ulama apa itu fatrah. Masa fatrah terputusnya wahyu itu bagaimana? Dan ada khilaf ulama berapa lama terputusnya wahyu. Dan terputus wahyu itu ada dua. Ada terputus wahyu aja nih setelah Nabi Isa, lama tidak diutus Nabi sehingga turun Nabi Muhammad. Dan yang kedua terputus wahyu ini ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu di Gua Hira, lalu setelah itu wahyu terputus. Nah, itu juga dianggap atau disebut terputusnya wahyu atau disebut masa fatrah. Baik, sampai di sini ya. Nanti kita mau judul baru fatratul wahyu summa audatuhu. Masa terhentinya wahyu dan kembalinya wahyu. Baik. Ada oleh apa hadiah Ibu-ibu? Baik. Pertanyaan dari dua-dua ya. Untuk ibu-ibu dulu, pertanyaan pertama. Apakah Waraqah bin Naufal beriman atau orang kafir? Ya? Beriman. Apakah disebut sahabat atau bukan? Ada perbedaan pendapat. Yang rajih tidak disebut sahabat tapi beriman. Monggo Ibu satu ya. Bapak-bapak yang kedua, ada berapa pendapat ulama Pak kalau Waraqah itu sahabat atau bukan? Ada berapa pendapat ulama tentang Waraqah tadi? Baik, antum tiga. Yang pertama bukan sahabat, yang kedua sahabat, yang ketiga lah. Tiga pendapat ulama. Yang pertama sahabat, bahkan itu pendapat Syekh Utsaimin juga, Syekh Fauzan juga berpendapat dia sahabat. Yang kedua bukan sahabat. Pendapat ketiga bagaimana? Saya tahan. Iya, itu pendapat yang kedua. Yang ketiga mana yang jawab tawakuf? Tawakuf yakni tidak beriman, tidak menyatakan beriman, tidak menyatakan kafir, tawakuf. Tapi yang rajih pendapat yang mana tadi? Bukanlah beriman. Waraqah beriman, cuman bukan termasuk sahabat. Ya. Tak kasih hadiah, monggo Pak. Ibu-ibu lagi, ambil satu. Fadal. Ibu-ibu satu lagi, nanti bapak-bapak satu lagi. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Kayaknya berat aja lah. Berat ya Bu ya, itu ya. Bisa ya? Silakan Bu. Ya. Ibu yang merah, kerudung merah. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Baik. Ada lagi beda yang lain? Kalau Rasul
Diutus membawa syariat yang baru apa yang lama kalau Rasul? Baru. Kalau Nabi syariat yang monggo monggo. Bapak-bapak terakhir sebutkan kenapa orang yang mendustakan satu Rasul, satu Nabi dianggap mendustakan seluruhnya? Kenapa? Coba bisa jawab, Bapak? Firman Allah ya, apa firmannya? Kaum siapa? Nabi Nuh ya, mendustakan. Ya, karena Nabi Rasul satu mataran. Bagus, betul Pak. Ya. Tapi cukup ya insya Allah. Ada yang bertanya? Monggo. Ya, baik. Betul. Apakah boleh seorang mandi tanpa sebab junub? Sejarah Quran dinamakan atau maksudnya? Urutan, taib. Barakallahu. Yang pertama dulu, boleh nggak kita mandi junub tanpa sebab junub? Ayo jawabannya adalah bahwa mandi itu ada dua. Ada mandi adat, mandi yang nggak ada kaitan ibadah. Ada mandi yang ibadah. Mandi ibadah ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib contohnya ya mandi junub. Yang wajib contohnya mandi haid atau nifas, ibu-ibu bersih dari haid nifas. Yang sunnah contoh mandi ketika hari raya, mandi ketika ihram, mandi ketika hari Jumat. Ada khilaf ulama, tapi yang rajih sunnah. Nah, itu mandi ibadah. Di mana mandi ibadah ada caranya. Yaitu di caranya wudu dulu, kita wudu kemudian membasuh 3 tuangan ke sini, kemudian diguyur sekujur tubuh kita, atau minimal 2 rukun terpenuhi, yaitu yang pertama niat, yang keduanya mengguyur sekujur tubuh. Nah, terus boleh enggak kita mandi ibadah seperti ini tanpa sebab? Ya kalau tanpa sebab ya berarti enggak boleh, karena ibadah itu harus ada sebab. Ini kenapa kita mandi seperti itu? Kenapa mandi mengguyur? Kalau tujuannya hanya untuk karena supaya seger-segeran maka boleh. Tapi sekarang enggak mandi junub, tapi mandi seperti mandi junub. Enggak ada, bukan hari Jumat pula. Bukan hari Arafah pula, bukan hari raya, bukan. Tapi hari biasa kok mandi seperti itu. Maka kalau diniatkan ibadah, jangan diniatkan ibadah. Kecuali kita niat untuk segar-segarkan badan. Dan niat ibadahnya di mana? Kalau boleh niat ibadah di situ, ya niat bersih-bersih itu kan bagian dari perintah Allah, ibadah nggak masalah. Tapi kalau harus junub seperti itu, ya mandi seperti itu junub dengan cara junub, maka tidak boleh. Kecuali hari Jumat, boleh mandi Jumat namanya. Jadi mandi Jumat itu seperti mandi junub. Mandi Jumat dan seluruh mandi-mandi ibadah persis seperti mandi junub caranya. Jelas ya? Maka orang yang mandi dari Jumat seperti mandi junub. Jadi hadis itu bukan siapa yang menjunubkan istri itu kan, sehingga jima di hari Jumat katanya sunnah. Tidak benar, itu tidak. Tapi mandi ya, mandi seperti mandi junub yang di hari Jumat itu. Ya, baik. Yang kedua, kapan penyusunan Quran? Di zaman Nabi sudah disusun. Kalau turun wahyu Nabi sebutkan, ini taruh di Ali Imran, ini taruh di ini, taruh di itu. Jadi nama-nama pun ada yang dari Nabi, ada yang memang nama-nama itu dari sahabat, ijtihad dari sahabat. Cuman Nabi mengatakan, ayat ini taruh ya di dekat head, di dekat ayat head misalnya. Ayat ini taruh di sini, ayat ini taruh di situ. Jadi penulisan Quran pun sebenarnya di zaman Nabi sudah mulai. Cuman kan belum total sempurna. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Tapi kan Nabi nyuruh, tulis. Maka membukukan Quran itu bukan bid'ah, tapi sudah dimulai. Hanya pemulaiannya yang sempurna di zaman siapa? Abu Bakar, kemudian disempurnakan di zaman Utsman. Jadi atas instruksi Nabi itu ayat. Jadi ayat Quran turun terus kadang 2 potong tok ayat turun, 3 potong, 3 ayat, 4 ayat. Nah, Nabi yang nyuruh taruh di sini, taruh di sini, taruh di sini. Nabi yang nyuruh kepada para sahabat. Mangga Ibu.
Apa Bu? Yang ditanyakan apa? Mahram. Makom. Apa makrom? Oh, masa patro. Hah? Karena kan ada yang mengatakan bahwa Rasul itu masuk neraka. Oh, orang tua Nabi itu di zaman patro, ya. Taib. Itu sudah kita bahas dulu ya, bahwa ibu Nabi dalam hadis itu kan disebutkan dalam hadis, kata Nabi ketika Nabi ziarah kubur ibunya kan ya, Nabi kan nangis. Nangisnya kenapa? Mohonkan ampun, ternyata dilarang oleh Allah. Maka Nabi, itu hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Itu hadis mau ditakwil gimana pun susah. Sudah gimana lagi? Nabi nangis, alasan nangisnya karena mohonkan ampun kepada Allah untuk ibunya, dilarang oleh Allah, nggak boleh. Falam yu'dzan li. Tapi Nabi minta izin untuk menziarahi kuburnya, diizinkan oleh Allah. Jadi boleh ziarah kubur orang kafir, ya, dan Imam Nawawi juga mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya yang namanya kerabat Nabi hidup di zaman fatrah, ya, maka di zaman fatrah tergantung keimanannya. Kalau memang dia tidak mengikuti agama tauhid, agama Ibrahim, agama Ismail, mengikuti agama yang sudah dirubah oleh Amr bin Wai al-Auza'i, mengikuti agama jahiliyah nyembah berhala, maka ya yang hidup di zaman fatrah berarti sebagaimana terancam dengan masuk neraka karena amalannya. Jadi yang di masa fatrah itu siapa? Termasuk ya ibu Nabi masa fatrah. Terus yang di masa fatrah apakah harus masuk neraka? Ya belum tentu. Biasa buktinya Waraqah malah beriman. Ya. Jadi tergantung bangsa Arab sebelum Nabi Muhammad itu agamanya apa? Harus ikut agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Yang masuk neraka itu diantara nenek moyang Nabi Muhammad SAW kan ya, paman-paman Nabi kan ya. Karena mengikuti agama yang dirubah oleh Amr bin al-Huzai tadi, agama berhala, nyembah berhala, sehingga yang hidup di zaman fatrah sehingga celaka nasibnya, masuk ke dalam neraka karena kufur, tidak beriman kepada agama tauhid. Nah, itu maknanya. Jadi yang betul mana orang tua Nabi ini? Orang tua Nabi ada persisian pendapat para ulama, bukan kita ulama, namun pendapat yang kuat yang mengatakan bahwa hadis-hadis tentang orang tua Nabi di neraka itu hadis yang sahih, dan kita jangan mengikuti perasaan karena tidak heran banyak bapak Nabi masuk neraka, seperti bapak Nabi Ibrahim juga masuk neraka, istri Nabi Lut masuk neraka, istri Nabi Nuh masuk neraka juga, padahal istri Nabi, ya kan, paman Nabi, bapak Nabi, ibu bapak Nabi, tidak masalah. Yang penting kan Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi masa fatrah nanti akan kita bahas, ada dua bentuk ya. Masa fatrah turunnya wahyu yang lambat antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, dan masa fatrah ketika wahyu turun kepada Nabi di Gua Hira lalu mandek, tidak turun lagi. Ya, setelah itu nanti turun lagi, setelah masa yang lama turun lagi wahyu tersebut. Oke. Monggo yang lain cukup ya. Oke, monggo. Mic-nya, Bu. Ya, boleh. Saya mau soal haid. Jadi kalau saya pribadi sebelum haid itu biasanya ada keluarga itu sudah haid atau belum? Sudah masuk haid, ketika haid berjalan mandek lalu keluar plek. Pertama. Ya, baru mau mulai keluar plek. Tapi saya harus menunggu sehari atau bahkan 3 hari darahnya keluar besar. Jadi maksudnya dalam waktu 3 hari itu kan sudah plek. Apakah saya boleh sholat ketika keluar plek itu? Ya, terus sholat atau saya tidak sholat menunggu darahnya keluar? Baik. Jadi ketika kita waktu haid dan haidnya itu normal, maka haid itu diawali dengan keluarnya plek atau darah, itu sudah haid. Walaupun ketika sedang haid mandek, itu tetap kita nggak boleh sholat, karena kemandegan sebentar nanti keluar lagi itu adalah masih posisi haid.
apabila kita darah haidnya itu normal, wajar ya, artinya tidak ada gangguan. Jadi hitung sebagaimana biasanya. Jadi jangan gampang berhenti dianggap haid dulu langsung segera sholat mandi, jangan. Ketika masih pada masa haid ya. Karena keberhentian sejenak bisa jadi kadang sehari mandeknya, besok keluar lagi. Maka saat berhenti sehari itu bukan suci, nggak boleh sholat, tetap wajib tinggalkan sholat. Ya wallah. Cukup ya jamaah. Allah alam, naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.